7 kesalahan drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha. Oke, di video kali ini gue akan nge-review 7 kesalahan adegan-adegan yang ada di dalam drama Korea yang berjudul Hometown Cha-Cha-Cha. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue mau ngingetin lagi buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini guys. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan diupload di channel ini. Dan langsung aja, ini dia 7 kesalahan drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha. Simak video ini sampai habis. Kesalahan yang pertama terjadi pada adegan di mana Hye Jin yang terlihat sedang jogging pada episode membuka drama ini. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat Hye Jin yang sedang jogging di sebuah jembatan, di mana dirinya kemudian semakin bersemangat saat sekelompok orang juga terlihat sedang berolahraga di jembatan tersebut. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada seorang pria yang berlari berlawanan arah ini dan posisi Hye Jin dan orang-orang yang berlari melewati tiang jembatan ini. Di awal adegan pada scene ini, terlihat Hye Jin dan orang-orang yang berlari di dekatnya ini sudah melewati tiang beton jembatan ini kan? Namun saat kamera berpindah, posisi mereka ikut berpindah. Terlihat mereka baru saja akan melewati tiang beton. Lalu sesaat kemudian, terlihat seorang pria tertangkap kamera berlari berlawanan arah dengan mereka kan? Namun saat kamera berpindah, tidak terlihat seorang pun yang berlari berlawanan arah di jembatan ini. Padahal saat kamera berpindah lagi, bisa kita lihat, terlihat dua orang tiba-tiba berada di dekat mereka lagi. Jelas editor tidak memperhatikan continuity pemain-pemain pada adegan ini yang membuat scene tersebut menjadi tidak continuity. Kesalahan yang kedua terjadi pada adegan di mana Hye Jin yang terkejut melihat sebuah artikel yang dibuatnya saat mabuk. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat Hye Jin yang terkejut melihat layar laptopnya, di mana tanpa dia sadari dirinya telah membuat sebuah artikel saat mabuk semalam, yang berisi tentang keluhan terhadap dokter seniornya. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada sebuah bantal berwarna kuning di sebelah Hye Jin ini. Di awal adegan saat Hye Jin terkejut melihat laptop, coba perhatikan posisi bantal yang berwarna kuning ini. Saat kamera kemudian berpindah, posisi bantal ini ikut berpindah. Yang tadinya di samping Hye Jin, tiba-tiba berpindah ke belakangnya. Lalu saat Hye Jin merasa bingung hingga menyebabkan ponselnya terjatuh ke lantai, bisa kita lihat, bantal kuning ini tiba-tiba berpindah ke ujung sofa. Jelas, kru tidak memperhatikan letak continuity bantal ini saat mengambil take shot yang berbeda pada scene tersebut. Kesalahan yang ketiga terjadi pada adegan di mana ayah Hye Jin yang mempertanyakan tanggal berapa hari ini kepada istrinya. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat ayah Hye Jin yang sedang membersihkan tanamannya, di mana dirinya kemudian mempertanyakan tanggal hari ini kepada istrinya, setelah Hye Jin yang sebelumnya sempat menelpon dirinya. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada kedua bantal yang berada di sofa di belakang ayah Hye Jin ini. Di awal adegan saat ayah Hye Jin sedang membersihkan tanaman, kemudian teringat sesuatu. Coba perhatikan posisi bantal yang berwarna putih dan bantal yang berwarna kuning ini. Saat ayah Hye Jin mempertanyakan tanggal pada istrinya, bisa kita lihat kondisi kedua bantal ini tiba-tiba bertukar posisi. Jelas, kru tidak memperhatikan posisi continuity kedua properti bantal ini saat mengambil retake adegan pada scene tersebut. Kesalahan yang keempat terjadi pada adegan di mana Do-sik yang mendatangi toko Chung-ho untuk mengambil barang pesanannya. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat Do-sik yang berjalan masuk ke toko perkakas Chung-ho untuk mengambil barang pesanannya. Di
di mana Dusik kemudian menemukan si pemilik toko yang sedang tertidur di dalam tokonya. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada posisi barang bawaan yang sedang dibawa oleh Dusik ini. Di awal adegan saat akan masuk toko, coba perhatikan posisi kotak pendingin dan paper bag yang sedang dibawa oleh Dusik ini. Saat memasuki toko, posisi kotak pendingin dan paper bag ini sudah bertukar posisi. Padahal saat kamera berpindah, posisi kotak pendingin ini kembali seperti di awal adegan tadi. Lalu saat kamera berpindah lagi, bisa kita lihat, posisi kotak ini sudah bertukar posisi lagi. Jelas, pemeran Dusik ini tidak memperhatikan posisi continuity memegang barang bawaannya saat mengambil retake adegan pada scene tersebut. Kesalahan yang kelima terjadi pada adegan di mana Hyejin yang lari ketakutan saat seekor jangkrik terjatuh tepat di depannya. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat Hyejin yang melihat berita di TV, di mana dirinya terpaksa menginap di tempat sauna karena koneksi jaringan yang terputus. Lalu Hyejin berlari ketakutan saat seekor jangkrik terjatuh di depannya. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada bantal kepala berbentuk kotak yang diletakkan di atas matras ini. Di awal adegan saat Hyejin akan berbaring setelah menonton berita, coba perhatikan bantal kecil berbentuk kotak yang akan dipakai oleh Hyejin ini. Saat Hyejin berbaring kemudian terkejut saat melihat jangkrik, terlihat bantal kotak ini dalam kondisi lurus di atas matras Hyejin ini kan? Namun saat kamera berpindah, bisa kita lihat posisi bantal ini ikut berpindah. Yang tadinya berada di atas matras, tiba-tiba berpindah ke atas lantai. Jelas, kru tidak memperhatikan posisi continuity bantal ini saat mengambil take shot yang berbeda pada scene tersebut. Kesalahan yang keenam terjadi pada adegan di mana Dusik yang memperlihatkan lisensi resmi yang dimilikinya kepada Hyeji. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat Dusik yang memperlihatkan lisensi resmi yang dimilikinya sebagai tanda bahwa dirinya bukanlah pekerja ilegal, di mana Hyeji kemudian terkejut melihat banyaknya keahlian Dusik. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada posisi tangan Dusik saat akan memegang dompet kartu ini. Di awal adegan saat Dusik akan membuka dompet, coba perhatikan kelingking Dusik yang berada di samping dompet ini. Saat kamera berpindah, posisi jari-jari tangannya ini ikut berubah. Dan saat berpindah lagi, posisi jari-jari tangan Dusik ini ikut berpindah lagi. Padahal saat berpindah lagi, posisi memegang dompetnya masih seperti di awal adegan tadi. Lalu saat kamera berpindah lagi, posisi memegang dompetnya sudah berubah lagi. Jelas, pemeran Dusik ini tidak memperhatikan continuity memegang dompetnya saat mengambil take shot dari angle yang berbeda-beda pada scene tersebut. Kesalahan yang ketujuh terjadi pada adegan di mana Dusik yang merasa kesal saat obrolan Hyeji terdengar dari mic. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat Hyeji yang sedang menelpon temannya, di mana Dusik terlihat kesal karena obrolan Hyeji tentang orang-orang di desa secara tidak sengaja terdengar dari mic yang berada di dalam gedung. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada posisi seorang nenek yang sedang duduk ini. Di awal adegan saat Dusik akan menghampiri Hyeji, terlihat tidak ada orang yang duduk di samping kakek yang memakai topi berwarna biru ini kan? Namun saat kamera berpindah, tiba-tiba seorang nenek berbaju putih terlihat sedang duduk di samping kakek bertopi biru tadi. Lalu saat Chunjae mencoba menahan Dusik yang kesal, terlihat nenek ini masih duduk di sebelah kakek bertopi biru ini kan? Namun saat kamera mengambil gambar dari angle yang berbeda, bisa kita lihat nenek berbaju putih tadi tiba-tiba sudah menghilang lagi. Jelas, kru tidak memperhatikan continuity posisi nenek berbaju putih tadi saat mengambil take shot yang berbeda pada scene tersebut.
Oke, itu tadi 7 kesalahan adegan-adegan yang ada di dalam drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha. Nah, buat kalian yang baru mampir dan belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan diupload di channel ini. Dan terima kasih juga buat yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai konten-konten seperti ini. Dan akhir kata, sampai ketemu di video berikutnya, and see you.